Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Aryanda dengan NIM 210306023 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dengan dosen pengampu Bu Tati Widianasari SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan anatomi, praktikum anatomi dan fisiologi hewan ternak dari hewan ruminansia. Di sini saya akan menjelaskan bagian organ dalam hewan ruminansia. Yang pertama terdapat cavum oris, yang dimana di dalam cavum oris ini terdapat dentis satu gigi, yang dimana dentis ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada incisivus, lalu ada molar, lalu ada premolar. Lalu di dalam cavum oris terdapat lingua yang terdiri dari otot dan dilapisin oleh papila atau syaraf-syaraf pengecap. Lalu setelah itu terdapat pharynx yang merupakan pangkal kerongkongan. Setelah itu ada esophagus yang merupakan lanjutan dari pharynx dan menembus diafragma dan bermuara di ventriculus pada rongga abdomen. Lalu setelah itu terdapat ventriculus, di mana ventriculus ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada rumen, lalu ada reticulum, lalu ada omasum, dan ketiga ini disebut lambung depan. Lalu setelah itu ada abdomen atau lambung sejati. Setelah itu terdapat hepar atau hati, lalu terdapat vesika pelea atau kantung empedu, lalu terdapat pankreas, lalu terdapat intestinum tenue, yang dimana intestinum tenue ini memiliki dinding yang sangat licin, dan intestinum tenue terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada duodenum yang merupakan usus 12 jari, lalu ada jejunum yang merupakan lanjutan dari duodenum, lalu ada ileum. Setelah itu ada intestinum crassum atau usus besar, dimana intestinum crassum terdiri dari cecum, kolon, lalu ada transverse kolon, lalu ada rektum dan anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama, pakan akan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, pakan akan dikunyah secara kasar dengan bercampur dengan air liur. Setelah itu, makanan akan melewati kerongkongan dan melewati esophagus. Setelah dari esophagus, makanan akan disimpan sementara di dalam rumen. Ketika hewan ruminansia dalam keadaan beristirahat, maka makanan yang ada di dalam rumen akan diubah menjadi gumpalan-gumpalan yang biasa disebut dengan bolus. Setelah itu, makanan dimuntahkan kembali oleh hewan ruminansia ke dalam mulut yang biasa disebut dengan proses regurgitasi. Setelah itu, makanan akan dikunyah kembali oleh hewan ruminansia dan biasa disebut dengan proses remastikasi. Setelah itu, makanan akan ditelan kembali dalam bentuk yang lebih halus lagi ke dalam omasum dan biasa disebut dengan proses reduklutasi. Di omasum, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Setelah dari omasum, makanan akan sampai ke abomasum atau lambung sejati. Di abomasum, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan menggunakan enzim-enzim yang berada di dalam lambung. Setelah makanan melewati abomasum, maka selanjutnya makanan akan sampai ke intestinum tenue atau usus halus untuk kemudian diserap sari-sari makanannya sebagai sumber energi bagi tubuh dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Setelah sari-sari makanan sudah diserap semua di intestinum tenue, maka makanan selanjutnya akan sampai ke intestinum crassum sebagai tempat penyimpanan sementara sisa-sisa zat makanan yang tidak diperlukan oleh hewan ruminansia. Setelah itu, makanan atau sisa-sisa zat makanan akan dikeluarkan dari anus. Selanjutnya, saya akan menunjukkan dan menjelaskan fungsi dari rumen, reticulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue. Di sini saya sudah memegang rumen atau salah satu bagian dari verticulus. Di sini rumen memiliki bentuk yang seperti handuk berwarna hitam. Dan fungsi dari rumen sendiri yaitu tempat fermentasi oleh mikroba. Lalu setelah itu absorb dari VFA atau volatile fatty acid, lalu tempat pencampuran makanan. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan bagian dalamnya seperti ini. Selanjutnya ada reticulum. Di sini bisa kita lihat reticulum ini berbentuk seperti sarang lebah. Permukaannya mirip seperti sarang lebah.
Dan fungsi dari retikulum ini yaitu tempat fermentasi oleh mikroorganisme, dan hasil dari fermentasinya ialah VFA atau volatile fatty acid, lalu ada amonia dan air. Lalu selanjutnya ada omasum. Di sini bentuk omasum seperti lembaran-lembaran buku. Bisa kita lihat di sini berlapis-lapis dan seperti lembaran-lembaran buku. Di sini fungsi dari omasum ialah penyerapan dari air, asam lemak tertentu, dan natrium. Lalu selanjutnya ada abomasum atau lambung sejati. Seperti ini bentuk dari potongan abomasum. Abomasum ini memiliki fungsi yaitu proses pencernaan dengan menggunakan sistem kimiawi dengan menggunakan enzim-enzim yang berada di dalam abomasum ini tersebut. Di sini terdapat intestinum tenue. Intestinum tenue berbentuk seperti ini. Fungsi dari intestinum tenue yaitu menyerap monomer-monomer dari pecahan-pecahan pakan, yaitu yang berupa karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan protein, dan kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui pertama dari intestinum tenue ini dilakukan penyerapan, lalu setelah itu disebarkan melalui pembuluh-pembuluh darah yang ada pada tubuh hewan ruminansia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mikroorganisme yang terdapat pada hewan ruminansia. Yang pertama ada bakteri pencerna selulosa. Yang pertama ada Bacteroides succinogenes, lalu ada Ruminococcus flavavacans, lalu ada Ruminococcus albus. Lalu setelah itu terdapat bakteri pencerna hemiselulosa. Yang pertama ada Butyrifiberio fibrisolvens, baru ada Bacteroides ruminicola, lalu ada Ruminococcus sp. Demikian video yang saya sampaikan tentang anatomi dan fisiologi hewan ruminansia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya undur diri, terima kasih.